Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari Prodi S1 Hukum kelas C3. Saya akan menyimpulkan tentang Pancasila. Pancasila sebagai politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Terkadang di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, dan kompetitif atau menyeluruh, dan sistem pemikirnya ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dan hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma-norma yang menjelaskan sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut dibagi terdua, yaitu pertama norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. Yang kedua yaitu norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Yang diubah diinterpretasi berbeda oleh beberapa filsafat di Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945. Filsafat Pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan permintaan rezim yang berkuasa sehingga Pancasila berbeda dari waktu ke waktu. Filsafat Pancasila asli merupakan konsep adaptif filsafat barat. Hal ini menunjuk pidato Soekarno di BPUPKI. Banyak pendiri bangsa merupakan alumni universitas di Eropa, di mana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka. Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosialdemokrasi, sosialisme Jerman, demokrasi parlementer, dan nasionalisme. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir dan pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai pemersatu keyakinan, norma-norma, dan nilai yang paling benar, paling adil, dan paling bijaksana yang sesuai dengan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila ada sistem filsafat, maksudnya yaitu keseluruhan sistem memenuhi 5 persyaratan, yaitu terbagi 5, yaitu pertama merupakan satu kesatuan, 2 tata yang konsisten dan coherence, tidak memandang kontradiksi. Yang ketiga, ada kaitan antara bagian satu dengan lainnya. Keempat, adanya kerjasama yang serasi dan seimbang. Yang kelima, segala sesuatu yang mengabdi kepada tujuan bersama, yaitu tujuan yang satu. Cara filsafat Pancasila sebagai suatu kesatuan filsafat memiliki dasar jasa epistemologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya. Misalnya integralisme, liberalisme, pragmatisme, idealisme, dan paham filsafat di dunia. Sistem filsafat Pancasila terbagi beberapa bidang, yaitu bidang pertama ontologi, yang kedua yaitu eksistensi budaya, tata budaya, yang ketiga yaitu bidang ontologi yaitu pokok-pokok, bidang ontologi, pokok-pokok ontologi Pancasila terutama yaitu terbagi, yaitu pertama asas dan sumber ada, konsisteman ialah yaitu Tuhan Maha Esa, kedua yaitu ada alam semesta, yang ketiga yaitu adanya subjek pribadi manusia, keempat eksistensi tata budaya, yang kelima eksistensi subjek manusia mandiri,
Yang keenam yaitu ekspektasi unik pribadi manusia. Yang keenam wujud pengalaman. Yang ketujuh subjek manusia dalam ekspektasinya. Yang kedelapan kesadaran ekspektasi manusia. Yang kedua yaitu bidang epistemologi. Yang ketiga yaitu bidang aksiologi. Oh, Akbar. Pancasila sebagai nilai terbagi menjadi tiga, yaitu nilai dasar. Nilai dasar sendiri memiliki nilai fundamental bersifat abstrak dan ontologis. Nilai ini menunjukkan ke nilai idealis, yaitu nilai instrumental. Nilai instrumental memiliki pedoman ukuran dan norma yang berupa kebijakan. Ini lebih menunjukkan nilai normatif. Yang kedua yaitu nilai praktis. Yaitu nilai praktis adalah penjabaran nilai instrumental ke dalam kehidupan praktis. Nilai ini lebih menuju ke nilai realis. Pancasila berisikan tentang nilai dasar fundamental, yaitu bersifat abstrak, umum, universal. Contohnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya itu bersifat abstrak, umum, kolektif, yaitu berlaku ke bangsa Indonesia. Pancasila dalam nilai objektif dan subjektif, yaitu pertama nilai objektif. Nilai Pancasila bersifat fundamental, umum, universal, bersifat permanen. Konsekuensinya secara umum tidak dapat dirubah. Nilai subjektif yaitu bergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Berasal dari bangsa Indonesia, dia olah yang berdasarkan pemikiran kritis dari bangsa Indonesia. Nilai yang ada di Pancasila yaitu sila pertama. Segala penyelenggaraan negara, moral penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan. Negara segala kehidupannya harus menjunjung tinggi harokat dan martabat manusia. Sila ketiga yaitu persatuan. Nilai mengatasi segala macam golongan, etnis, suku, ras, individu maupun agama. Kehidupan harus menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Yang keempat yaitu kerakyatan. Negara menjamin kehidupan demokrasi. Yang kelima yaitu keadilan. Negara dan segala kehidupan harus mewujudi kehidupan yang adil. Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar, nilai dalam Pancasila dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. Sekian rangkuman yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi yang saya omongkan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.